Budi adalah pemuda 20 tahun, berprofesi sebagai pedagang sate yang makin hari makin sepi. Dan Budi melihat temannya yang sangat kaya. Budi pun bertanya kenapa bisa sesukses itu. Setelah bertanya dan ngobrol panjang, ternyata sahabatnya jualan sate juga. Namun beda, sahabatnya itu jualan sate gagak alias sate pesugihan. Sebagai sahabat, dia pun membeli sate sampai habis. Dan Budi pun sangat ingin punya uang banyak seperti sahabatnya. Karena tergiur dengan uang banyak, akhirnya Budi pun ingin mencoba jualan sate gagak. Malam Jumat Kliwon, Budi pergi ke pemakaman yang angker dengan membawa sate gagak yang sudah dibeli di siang hari. Di perjalanan, suara burung hantu yang bersahutan membuat bulu kuduk meremang. Sempat Budi ingin kembali ke rumah, namun keinginan kaya raya mengalahkan rasa takutnya. Pembakaran arang sudah dinyalakan, walaupun Wawan pun menebar kemenyan di atas bara dengan membaca mantra yang sudah diberikan sahabatnya. Budi menata rapi sate gagak yang sudah ditusuk-tusuk. Aroma kemenyan menyatu di udara, mengundang para lelembut untuk mendekat. Diawali Kunti, Genderowo, dan Jin. Lalu mereka ngambil satu persatu sate gagak tersebut. Lalu nampan yang di depan Pak Budi itu pun penuh dengan gepokan uang. Setelah sate gagak habis terjual, Budi pun bergegas merapihkan uang yang berada di nampan dan dimasukkan ke karung yang sudah disediakan. Setelah melakukan ritual sate gagak, Pak Budi menutup sate yang dahulu dan bersenang-senang dengan uang hasil sate gagaknya. Dia mendapatkan banyak sekali uang, hingga berkarung-karung. Dia pun berpoya-poya dan akan menghabiskan uang yang begitu banyak karena uang itu didapat gampang, maka harus cepat dihabiskan. Di bulan berikutnya, Budi kembali melakukan ritual menjual sate gagaknya. Kali ini bulan purnama, di mana dedemit itu atau setan akan keluar dan banyak sekali. Karena bulan purnama, Budi pun tergiur dengan uang yang akan dia dapat. Setelah persiapan dimulai
Dia pun berjalan seperti biasa ke pemakaman yang sangat angker itu. Di perjalanan menuju ke pemakaman angker tersebut, Budi banyak sekali dikejutkan oleh suara-suara yang asing di telinganya. Seolah-olah mereka tidak sabar untuk mencicipi sate gagak si Budi tersebut. Hingga akhirnya dia pun sampai di tempat tujuan setelah melalui perjalanan yang begitu mencekam. Bulan purnama nan jauh di langit sana menyinari kegelapan di kuburan itu. Suara jangkrik, burung dan sejenisnya, hewan-hewan malam terdengar bersuara, menyanyikan lagu yang sangat mengerikan. Bulu kuduk Budi pun meremang. Tiba-tiba datang seekor ular. Dia pun mempersilahkan ular tersebut untuk membeli sate gagaknya. Namun ular hitam itu berlalu tanpa membelinya. Budi pun akhirnya menabur kemenyan lagi. Asap tebal membumbung tinggi hingga memenuhi pemakaman tersebut. Bau kemenyan yang sangat menyengat membuat setan-setan itu berdatangan satu persatu. Budi pun senang melihat setan-setan itu datang akan membeli sate gagaknya. Walau di dalam hatinya dia sangat ketakutan. Dia mulai menaruh sate di atas pembakaran dengan tangan gemetar. Malam ini tidak seperti malam sesudahnya yang begitu biasa saja. Sate pun sudah dia taruh di atas perapian. Dengan bumbu kemenyan dia tabur di atasnya, menambah aroma yang sangat menyengat kemenyan. Dan tiba-tiba Budi pun sudah dikelilingi oleh makhluk-makhluk halus yang akan membeli jualannya. Budi pun langsung bergegas cepat untuk membakar sate-sate yang berada di perapian itu. Dengan api menyala, dengan asap yang begitu tebal hingga mengaburkan pandangan si Budi. Sate pertama pun sudah matang. Dia mempersilahkan pada makhluk yang sudah menganterinya tadi. Satu persatu mereka mengambil sate gagak tersebut dan terus-terusan tidak ada hentinya. Dan akhirnya uang begitu banyak dia dapatkan di tempat itu. Dia berbahagia saat itu karena uang yang didapat melebihi perkiraannya.
Sate sudah habis dan dia mengucapkan terima kasih kepada makhluk-makhluk yang sudah membelinya. Dengan anggukan mengerikan mereka pergi, senyap ditelan gelapnya malam. Karena banyak pepohonan rindang di sana, hingga sinar rembulan tidak mampu menembus ke bawah. Namun, di saat dia sedang berkemas, Raja Jin yang begitu ganas memaksanya untuk membeli sate yang si Budi dijual. Namun apa daya, sate sudah habis terjual dan dia memohon ampun pada sang Raja Jin agar memaafkannya. Si Raja Jin tidak mau tahu, dia permintaannya harus ada saat itu juga. Dengan tangan yang bergemetar, dia bersimpuh mohon ampun pada Raja Jin agar tidak membunuhnya. Mata merah yang menyala-nyala seolah sedang terbakar emosi. Kemarahan Raja Jin itu tidak bisa untuk diredam. Malam semakin mencekam dengan gerimis datang. Dengan baju basah kuyup, Pak Budi terus memohon pada Raja Jin agar diberi kesempatan untuk kembali esok hari. Dengan gigi tajam menyeringai, Raja Jin itu langsung mengepalkan tangannya pada Pak Budi itu hingga Pak Budi tersungkur. Pak Budi dengan sisa-sisa tenaganya ingin berlari, namun Raja Jin itu sudah menggenggam tubuhnya. Sekuat tenaga Pak Budi berontak, namun dia sudah tidak punya tenaga. Doa dan ayat suci yang dia hafalkan sudah tidak berguna lagi karena kesirikannya. Dia pun ditelan mentah-mentah oleh sang Raja Jin yang tidak terima karena tidak mendapatkan sate gagaknya. Akhirnya Pak Budi pun lemas dan tak berdaya, meringkuk di tengah kuburan hingga menjemput ajalnya. Oke, sekian dari saya ceritanya. Semoga sahabat semua terhibur dan besok insya Allah kita akan berjumpa kembali.